Yang masuk AI dia bisa menguasai dunia. Nah, AI ini hari ini di Indonesia menurut berita ini masih sangat-sangat muda sekali dibandingkan dengan Amerika. Di luar negeri adopsinya sudah jauh lebih luar biasa, lebih advance. Alasannya karena di Indonesia karyawan masih murah. Permasalahannya adalah orang pinter pakai AI tambah pinter. Oke. Orang yang bodoh pakai AI keluarnya juga bodoh. Jadi AI ini bodoh sebenarnya, tapi pinter. Tergantung siapa yang pakai gitu sih. Bener. Coach Tom, selamat datang. Ya, ini sobat Kang Ridwan, Coach Tom ini coach saya ya. Jadi kita bisnis Amor ya. Sebelumnya pernah jadi kliennya Coach Tom ya. Didampingi langsung sama Coach Tom ya. Sebelum jadwalnya padat. Iya, betul. Sekarang padat banget nih kayaknya. Golf, sekarang santai malah. Oh, santai. Banyakan main golf. Oh iya. Tapi konten tetap konsisten ya Coach? Konten konsisten, karena konten ini adalah salah satu hobi ya, sudah bukan lagi pekerjaan. Jadi hobi udah nggak pakai beban lagi. Mantap. Saya pernah lihat Coach Tom itu termasuk salah satu yang paling konsisten konten dari tahun berapa ya Coach mulai? Oh, tahun 2003 kali. 2003. Udah mulai konten. Di Facebook. Cuma tulis-tulis. Oke. Artikel. Oke. Nah, 2007 itu baru mulai nulis buku. 2006 2007 nulis buku. Oke. Nah, 2008, 2009, 2010, 2012 lah sebetulnya. Ya. Udah kenal website kan, punya website sendiri, punya landing page sendiri. Oh, tadinya blogspot aja gitu ya. Blogspot. Nggak tahu tuh akunnya masih ada apa enggak sekarang ya. Tapi nulis-nulis kayak begitu memang udah dari dulu. Nah, terus pas sosial media, live Facebook 2013, 2014. Orang belum pada aware saat itu ya, Coach. Dulu live Facebook itu nggak populer. Ya cuma baru-baru beberapa orang aja. Lama-lama live Facebook bisa menghasilkan duit. Oke. Gitu. Kalau saya dulu live Facebook hampir setiap hari. Kalau zaman sekarang streaming setiap hari, zaman dulu live Facebook setiap hari. Orang bingung, ngapain lu live? Ya saya bilang ini masa depan. Ini masa depan nih. Awareness-nya udah ada dari dulu ya? Iya. Saya dulu waktu pas TikTok belum naik, masih Musical.ly. Saya bilang ini kayaknya bakal booming nih. Waktu Musical.ly terus pindah jadi TikTok kan. Iya. Ini coba perhatiin deh TikTok. Itu udah apa ya? Saya udah workshop, setiap workshop saya ingetin. Banyak yang ngetawain. Nextnya adalah TikTok. Orang nggak percaya saat itu. Orang nggak percaya. Ya lihat ya TikTok sekarang. Nah, nextnya berarti kita harus lihat AI. Oke. Nextnya adalah AI. Yang masuk AI dia bisa menguasai dunia. Oke, ya. Orang yang bisa menguasai AI bisa menggantikan orang yang tidak menguasai AI. Betul. Orangnya tetap butuh ya, Coach? Orangnya butuh. Orangnya mungkin nggak bisa digantikan, tapi kecerdasannya yang kita ambil. Oke, menarik nih. Kita bahas AI dulu lah ya. Ini banyak topik kita nih. Kita nanti bahas topik tentang bisnis autopilot seperti apa, terus bagaimana menghadapi bisnis ya dalam kondisi seperti sekarang. Apa nih strateginya kan gitu ya, seperti apa. Benar. Nah, kita ngomongin AI dulu lah, Coach. Ini AI itu kan udah banyak lah dibahas ya di mana-mana bahwa AI itu penting, bahwa kita perlu menggantikan AI. Nah, kalau kita ngomongin AI ya dari sudut pandang Coach Tom, seperti apa nih Coach kayak kita bisa implement di perusahaan gitu, Coach? Atau sehari-hari bisa juga ya. Jadi kita perlu tahu target yang akan kita kerjakan dulu. Karena AI ini sama seperti pekerja, bukan menggantikan. Misalnya contohnya, saya mau kasih tugas seseorang melakukan sesuatu, berarti kan job desk-nya harus clear. AI juga sama. Nah, AI ini kita bagi 3. Manusia kita bagi 3 juga. Yang pertama adalah AI untuk sensing. Ya, sensor, AI sensor, sensing. Yang kedua adalah thinking, dan yang ketiga adalah executing, ya, atau doing.
Sensing itu berarti dia menganalisa, mencari data, riset, dia sensing tuh. Lalu kemudian ada yang namanya thinking, dia berpikir, dia membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan. Ya, dan yang ketiga adalah robotik. Robotik itu kan dia yang doing, dia yang ngangkat, pindah, AI yang mengambil keputusan. Nah ini AI ini mau digunakan untuk apa dulu nih? Ya ini semua dipakai di industri. Tapi di dunia bisnis sekarang sudah mulai banyak orang yang menggunakan berbagai AI untuk berbagai macam kegiatan. Makanya ada istilah there's an AI for that. Itu ada AI-nya tuh pasti tuh. Mau ngapain? Mau milih travel jalan-jalan kemana yang bagus, pasti ada AI-nya. Mau bikin video, pasti ada AI-nya. Mau motong-motong video, pasti ada AI-nya. Jadi pasti ada AI-nya untuk menjalankan proses itu. Dan ini masih berkembang ya? Nah, AI ini hari ini di Indonesia menurut berita ini masih sangat-sangat muda sekali. Masih betul-betul beginning banget. Dibandingkan dengan Amerika, di luar negeri adopsinya sudah jauh lebih luar biasa, lebih advance. Alasannya karena di Indonesia karyawan masih murah. Di luar negeri karyawan sudah mahal. Oh, jadi di-push penggunaan AI sehingga efisiensinya terjadi. Benar. Makanya ada banyak sekali perusahaan seperti Microsoft yang basically untung triliunan, ya, untungnya triliunan. Tapi layoff karyawan. Iya, PHK karyawan gitu. PHK padahal untung. Kan kita asumsinya gini, kalau PHK berarti jangan-jangan rugi. Iya, ada apa dengan Google? Jangan tutup gitu kan. Jangan-jangan tutup. Nah, zaman sekarang ketika di TCI Top Coach Indonesia kita sudah mulai mengadopsi AI untuk banyak hal, ternyata memang benar. Alih fungsi karyawan kita menjadi mungkin 3 kali 4 kali lipat lebih produktif. Betul. Dibandingkan kalau kita nggak punya AI, kalau tidak menggunakan AI. Dan kalau mereka resign, kita nggak usah khawatir karena AI-nya masih ada. AI-nya nggak kemana-mana. Otaknya masih ada. Gitu. Otaknya masih ada. Makanya kita punya prinsip orang harus mengandalkan sistem, bukan sistem mengandalkan orang. Kalau orang mengandalkan sistem, orangnya resign, sistemnya masih tetap berjalan. Oke, itu tujuannya. Kalau sistem mengandalkan orang, kalau orangnya resign, sistemnya berhenti juga. Repot ya. Itu. Dan biasanya di dalam namanya bisnis kan keluar masuk tuh selalu ada ya. Turnover kita nggak bisa hindari. Saya nggak pernah melarang atau menghalangi karyawan untuk resign. Karena pasti biasanya ketika mereka bilang hari ini resign, mereka sudah pertimbangannya 6 bulan sebelumnya. Ya. Mungkin paling cepat 3 bulan. Ya, mungkin 6 bulan yang lalu ketika dia tidak berbicara dengan kita, sudah ngelamar sana sini, cuma nggak ada yang terima. Betul. Ketika dia bilang, oke, Pak, saya resign, pasti udah ada backup. Iya. Pasti sudah ada backup. Jadi saya apresiasi karyawan yang mau resign, tetapi show must go on. Bisnis harus jalan terus. Betul. Dan bahkan ada banyak sekali kejadian kita kehilangan karyawan, kita malah tambah kuat. Kenapa tuh, Coach? Ya karena sistem yang dibangun sudah solid. Oke, jadi nama orang baru diperkuat lagi jadinya. Nambah orang baru tuh memperkuat bisnis kita. Oke. Gitu. Yang jangan tuh ketika orangnya keluar karena kita ngandelin orang itu, maka bisnisnya ambruk. Dari nol lagi. Dari nol lagi. Itu yang nggak bagus. Makanya memang pentingnya knowledge management mungkin ya, bahasanya gitu ya. Nah, kita juga di bisnis kita juga ada coach. Jadi ini udah lama nggak ngobrol juga nih. Udah lama gitu ya. Udah lama. Jadi kita ada knowledge management coach. Jadi gimana caranya seandainya si A ini kalaupun keluar, dia tetap database-nya ada informasi yang udah dikerjain itu apa. Betul. Karena itu PR tersendiri coach. Keluar masuk yang kerja tuh nggak bisa dihindari kalau kata Coach Tom. Dan sama saya juga nggak pernah ngelarang kecuali yang talent yang penting ditanya dulu kenapa dulu keluarnya gitu kan. Siapa tahu memang ada hal yang bisa kita bicarakan lah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang dia talentnya itu bukan talent,
Kan gimana HR kalau kita kan, Pak? Betul. Memang saya tidak bisa mengatakan bahwa kalau keluar pasti ada masalah. Bisa aja keluar nggak ada masalah. Betul nggak? Betul. Keluar nggak ada masalah. Dan keluar masih bisa dipertahankan. Iya. Pasti itu adalah langkah pertama yang harus kita ambil. Ya, akan tetapi saya lebih menghargai persaudaraan daripada ego sendiri. Ya, daripada oke, kamu tahan di sini, naik gaji 10%, 15%, lalu kemudian mimpi dia dikubur. Nggak benar itu. Itu nggak benar. Betul. Jadi saya lebih baik kamu punya mimpi apa, itu mimpi kamu. Ada satu anak buah saya, dulunya PA, dia bilang, coach saya nggak pengen keluar, tapi saya nikah harus bantu suami. Suami kerjanya apa? Suami kerjanya ini. Nah, sebelum kamu keluar, kamu belajar dulu dari sini. Kan suaminya bisnis. Ya. Nah, sebelum keluar, kamu belajar banyak hal kan yang bisa dipelajari dari bisnis. Biar bisa bantu bisnis suami. Pada saat kamu keluar, kamu itu punya value membantu suami. Dan ketika keluar, ya omsetnya jadi tambah bagus. Karena dibantuin sama istrinya yang istri, udah belajar dulu. Yang udah belajar dulu. Karena PA ya, artinya kan PA, dampingin terus. Terdekat dengan saya. Iya. Hampir semua PA saya rata-rata kalau nggak mereka bekerja di perusahaan yang jauh lebih besar, mereka jadi pengusaha. Hampir rata-rata karyawan. Ya ada beberapa yang memang lebih senang jadi ibu rumah tangga ada, tapi yang jadi pengusaha cukup banyak. Oke, keren gitu. tuh. Dan kita support. Jadi lebih baik udah jujur aja, nggak usah takut, ngomong aja. Plannya apa? Bahkan ada yang bilang, Pak, saya nanti pas perpanjangan saya nggak mau lanjut ya. Oh ya nggak apa-apa. Apa yang bisa saya bantu? Jadi sambil kita persiapan pengganti, ya kan? Sambil kita persiapan siapa yang nanti akan menggantikan, ya kita coba support dia. Supaya pas keluar dari perusahaan ini dia bisa menjadi lebih baik gitu. Ya itu saya lakukan juga coach, betul, setuju. Jadi memang ketika dia keluar kita tanya dulu, jangan sampai dia nggak ada kerjaan. Ya kan, nganggur gitu. Apalagi emang kita bisa ajak ngobrol kan gitu ya, namanya manusia kan seneng juga diajak ngobrol, jadi nggak terlalu dilepas gitu. Dan setuju kata coach Tom juga, kalau memang namanya orang udah kekeh mau keluar, preparasinya udah lama. Pasti udah lama. Ya kita istilahnya membudayakan untuk open and honest communication. Ya, membudayakan untuk menjadi transparan, berkomunikasi apa adanya. Ya, jadi saya terima mereka apa adanya, mereka terima saya apa adanya. Jadi setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Oke. Coach, kembali yang soal AI tadi ya. Ini kan ketika orang keluar artinya berarti coach menjaga juga kan si AI-nya supaya nggak lepas. Berarti itu pun sebetulnya di-maintain juga sama coach Tom, berarti kalau kayak gitu ya, di-manage. Betul. Kalau yang AI dia kan pakai sudah banyak ya, sudah tersistem lah istilahnya. Nggak mungkin dipindahin juga. Pengetahuannya nggak mungkin diambil, ya nggak akan bisa diambil karena itu ada di back end kan, di belakang, di balik layar. Dan mereka lebih banyak berperan sebagai user, pengguna, bukan administrator gitu. Jadi pengganti user ya tinggal eksekusi aja. Oke, karena mereka tinggal pakai doang ya. Tinggal pakai. Nah aja. Kan itu AI yang umum ya. Kalau kita ngomongin ChatGPT kan dia ada namanya tuh custom GPT ya. Betul. Berarti emang otaknya memang udah di-prepare juga dan dijagain juga ya. Dijagain juga. Karena udah dapat nge-feeding data juga kan gitu ya. Bener. Bahkan ya sekarang kita sudah mulai mencoba menggunakan AI untuk CS. CS AI. Jadi bisa lebih interaktif, komunikatif. Jadi AI yang jawab. Tim kita hanya menjaga aja kalau misalnya ada percakapan yang sudah mulai menjurus dan AI-nya mulai bingung, kan AI bisa bingung kan? Iya. Kalau sekarang kita mensupervisi AI, bukan AI mensupervisi kita. Oh iya. Nanti kedepannya AI supervisi kita. Bisa balik lagi guys. Akan begitu. Karena AI-nya lebih tinggi
kualitas atau pengalamannya lebih banyak. Kalau sekarang kan AI-nya pengalamannya nggak gitu banyak. Betul. Masih kita lebih bisa Menghandle. sense-nya atau observasinya kita jauh lebih pintar. Dia bisa merasa, kita bisa merasa, oh ini akan begini nih, ini akan begini. Kita bisa lebih merasa, bisa membaca masa depan. AI nggak bisa baca masa depan. AI itu hanya membaca apa yang sudah pernah terjadi. Kalau belum terjadi dia nggak tahu. Nah kita bisa, anak buah kita bisa. Kita bisa langsung motong pembicaraan. Hai Bu, terima kasih. Sekarang dialihkan take over sama kita. Take over sama kita, gitu. Iya kan dulu setahu saya dari mulai manual berubah jadi autoresponder. Ya. Sekarang kalau AI itu kadang kalau misalnya jawabannya tidak sesuai, take over dulu. Nanti ke depannya bahkan kebalik gitu ya kata Coach tadi ya. Jadi bahkan bisa jadi AI-nya lebih jago lagi gitu. AI-nya bisa jadi lebih jago lagi. Bahkan jago-jago AI di dunia ini sebenarnya sedang memikirkan. Karena AI ini cukup berbahaya. Karena dia kan bisa inisiatif ya. AI itu kan bisa punya inisiatif untuk misalnya mempelajari lalu kemudian dia memodifikasi dari apa yang sudah dia pelajari. Nah, jangan-jangan nanti mereka bikin malware, mereka bikin virus, bikin apa? Ada yang bikin AI yang bisa gitu ya. Jadi AI-nya jadi disalahgunakan kan? Yang bagus kan bisa pisau bermata dua. Betul. Kalau ChatGPT dijagain kan, tapi mungkin ada orang yang bikin ChatGPT yang memang bisa disalahgunakan. Kita nggak tahu. Iya. Itu kan bahaya juga ya. Nah sekarang kan kalau ngomongin AI Coach, kita ngomongin daya adaptasi ya tadi, daya serap ya. Di luar negeri sama Indonesia kan cepetan di luar negeri ya. Iya. Oke. Nah sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mempercepat daya serap? Karena kita ngomongin kompetisi ya. Artinya ada bisnis yang sudah aware dengan AI, ada yang belum aware juga. Kan dalam bisnis ada aja yang kayak gitu ya. Betul. Mungkin cara berpikirnya masih konvensional. Udahlah ngapain AI, gini mah nggak perlu AI gitu. Menurut Coach Tom sendiri gimana caranya kita bisa mempercepat gitu prosesnya gitu Coach? AI ini seperti internet tahun 80-an. Booming, tapi yang pakai nggak banyak. Booming sih, semua orang tahu ada internet gitu ya. Tapi tidak accessible oleh orang-orang. Jadi belum merakyat lah istilahnya. Masih mahal bahkan ChatGPT ya untuk yang berbayarnya. Kalau untuk yang berbayar ya relatif masih mahal. Masih mahal. Ada yang sampai 2 juta bulanan kan. Benar. 4 juta, 2 juta. Betul. Tapi kalau yang use case normal, yang use case biasa berarti hanya untuk chat. Hanya untuk komunikasi. Yang free ya, free. Permasalahannya adalah orang pinter pakai AI tambah pinter. Oke. Orang yang bodoh pakai AI keluarnya juga bodoh. Jadi AI ini bodoh sebenarnya, tapi pinter. Tergantung siapa yang pakai gitu sih. Bener. Kalau misalnya saya bodoh, misalnya contoh Sinder, saya nggak ngerti dunia fotografi, videografi. Terus kita tanya sama AI, kasih saya rekomendasi cara melakukan color grading yang baik. Oke? Kan kita nggak ngerti color grading itu apa. Apapun output yang disampaikan, hayalan pun kita terima. Diyakini itu betul. Diyakini kita rasa itu keren banget. Belum tentu benar. Karena bisa salah. Makanya sekarang, kalau saya menggunakan AI, waktu sebelum jauh-jauh hari ya, kita belum benar-benar mengaplikasikan AI untuk bisnis, untuk pekerjaan, saya harus memastikan bahwa AI ini reliable. Kalau dalam NLP dikalibrasi. Kita harus kalibrasi dulu. AI ini mengeluarkan jawaban yang reliable atau tidak. Kalau tidak reliable, bahaya sekali. Gitu. Jadi kita harus tahu jawaban yang kita tahu untuk kita menguji si AI. Misalnya AI, saya ini laki-laki atau perempuan. Kalau AI bilang kamu adalah seorang perempuan, nggak reliable. Tapi kalau saya tahu saya laki-laki, AI jawab saya adalah laki-laki, dan 2-3 kali confirm, berarti si AI ini reliable. Itu harus ada kemampuan untuk mengkalibrasi. Jadi memang agak susah buat orang yang misalnya nggak ngerti cara membuat roket, lalu kemudian meminta AI bikin roket, terus kita verifikasi ini benar atau salah.
Karena saya nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Yeah. Maka saya pun harus belajar ilmu membuat roket. Harus ngerti ilmu membuat roket untuk bisa memverifikasi jawaban AI ini memberi nilai tambah atau tidak. Betul atau enggak gitu ya? Atau benar atau enggak. Nah, sama dengan bisnis. Jadi saya menggunakan AI untuk coaching. Bukan menggantikan coaching. Ternyata belum bisa AI menggantikan coaching. Belum bisa menggantikan seorang coach. Belum bisa. Walaupun kita bilang AI ini pinter, AI hebat. Ya. Tapi AI tidak bisa mengajak Bambang yang ada di operator untuk berubah, nggak bisa. Tetap harus ada si coachnya. Tetap ada coach yang membantu, mendampingi, yang mengajarkan, yang ngambil hatinya, yang kemudian memberikan tools, yang memberikan guidance, yang bimbing step by step. AI nggak bisa. AI hanya kasih feedback, hanya bisa kasih masukan. Itu ketika kita berbicara sensing dan thinking. Tapi kalau misalnya AI-nya sudah cerdas, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, sudah bisa sensing, thinking, dan doing, coba bayangkan nggak? Lengkapnya. Dia lihat tet, reject, tet, pindah. Wah, tet, lulus, tet, masuk. Nggak perlu Bambang. Iya. Bambang bye-bye. Udah otomatis ya? Selamat tinggal Bambang. Kita akan menggunakan AI sebagai pengganti berbagai macam jenis Bambang. Gitu. Nah, AI ini bisa bantu bisnis autopilot nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi saat ini saya sedang melakukan eksperimen untuk, kan kita pakai WA ya. Customer WA, terus kemudian WA, bikin WA group. Dari WA group kita nggak tahu, kadang-kadang udah ditinggal di dalam WA aja. Kalau ada masalah kembali ke WA, nyari lagi di WA. Betul nggak ya? Kalau misalnya ada nih perusahaan-perusahaan yang database-nya ada di dalam WA. Database-nya ada di WA. Jadi misalnya customer order dijawab, order confirm segala macam, udah confirm. Terus barangnya dikirim. Nanti kita mau tanya, customer itu dulu namanya siapa, tinggalnya di mana? Yang di search di WA. Pak Bambang lagi nih. Ya Bambang tanggal sekian pernah beli ke ini. Oh yang mana ya? Oh di search. Buang waktu kan? Nah gimana caranya si WA itu nanti bisa kita create flow-nya, disystemize untuk bisa masuk ke mungkin Google Form, ya Google Sheet, lalu kemudian bisa dianalisa oleh back-end. Jadi nggak apa-apa. Oh otomatis jadinya. Ya otomatis, nggak apa-apa kamu komunikasi di WA, tetapi nanti akan tertransfer dengan sendirinya ke Google Sheet. Jadi kalau mau cari apa-apa di kontrol dari belakang bisa. Itu sedang kita pikirkan. Oh maksudnya Kosong lagi buat bahkan yang seperti itu. Betul. Untuk di internal. Betul. Oke, artinya kan ada klien bertanya, komunikasi di situ. Ya. Dan ini mungkin lebih cocok untuk level UKM yang karyawannya nggak bisa, apa ya namanya? Karyawan itu belum bisa bikin pakai CRM, masih mahal. Sekarang UKM itu lebih baik saya rekrut karyawan dengan UMR 5 juta, 4 juta daripada bayar CRM 1,5 juta per bulan. Kenapa? Karena CRM hanya fungsinya satu. Tapi kalau karyawan bisa tugasin yang lain. Bisa ngangkat barang, bisa jemput anak sekolah, betul nggak? Multifungsi. Bisa nyapu, bisa ngepel. Kalau ini 1,5 juta pekerjaannya cuma itu. Nah, jadi lebih baik mereka masih banyak rekrut karyawan. Sementara karyawan dengan level seperti itu kualitasnya sudah pasti lebih ke operating. Bukan creating. Ya kalau operating berarti dia harus dikasih satu sistem, dia menjalankan sistem, harus ada di balik layar yang controlling. Gitu. Nah, itu kan kita ngomongin bisnis autopilot. Coach, ini kita takutnya teman-teman di lapangan, kita cita-cita pebisnis ya. Bisnisnya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Dan itu orang bilangnya biasanya autopilot ya. Betul. Autopilot yang benar seperti apa sih, Coach? Nah, autopilot ini ada banyak level ya, di mana di level yang paling mendasar adalah level 0,
yaitu pseudo autopilot. Pseudo autopilot tuh begini. Saya merasa autopilot, tapi sesungguhnya tidak autopilot. Iya, Jadi tipuan. banyak sekali tipuan, nipu tuh. Autopilot yang menipu. Jadi banyak sekali pengusaha yang bilang, saya sudah autopilot. Oh, Bagus. keren Pak, luar biasa. Saya ikut bahagia, ikut senang. Itu dulu ya. Belum ditanya ya. Saya nggak bakal nanya. Karena bisa tersinggung nanti. Oh iya. Kecuali dia nanya. Kecuali dia nanya. Nah, menurut coach gimana? Kalau menurut saya gimana? Saya mau nanya dulu. Gimana Bapak tahu bisnis Bapak autopilot? Oh, saya sudah punya orang kepercayaan. Saya sudah punya tim yang mengeksekusi semua yang saya mau. Saya liburan 1 bulan pun nggak pernah. Saya udah jarang ke kantor. Karena udah ada orang kepercayaan. Kalau orang kepercayaannya resign gimana? Nah, itu saya masalah. Baru saya mikir. Itu yang tadi mengandalkan orang itu. Sistem mengandalkan orang. Sistem mengandalkan orang. Begitu orangnya nggak ada, sistemnya berhenti. Nah, ini banyak kejadian di banyak perusahaan yang merasa memiliki orang yang Superman. Makanya disebutnya mengandalkan superhero, mengandalkan heroic employee, karyawan yang heroic itu rela berkorban, kerja lebih keras, berani berkorban, ya kan, lembur nggak dibayar, pokoknya heroic, minta apapun rela banget. Itu orang dipercaya abis-abisan. Lalu kemudian kalau mereka resign, itulah yang jadi masalah di autopilot. Nah, autopilot yang kedua adalah bisa 50-50. Ya, sebagian dilepas, sebagian masih dipegang oleh si business owner. Jadi belum fully autopilot. Dan itu pun hanya bagian-bagian tertentu saja. Misalnya bagian yang owner ini nggak kuasai. Misalnya perpajakan. Perpajakan saya nggak kuasai perpajakan. Kalau nanya pajak jangan nanya saya. Ya, lebih baik nanya sama orang pajak saya. Itu autopilot tuh. Tapi saya punya orang yang menguasai perpajakan. Kalau dia resign gimana? Saya punya backupnya orang perpajakan, gitu. Marketing, saya kuasai marketing, saya involve di marketing, saya terlibat di marketing. Kenapa? Karena saya suka, saya senang, saya happy. Bidangnya juga kan? Itu bidang saya mencintai bidangnya, bidang pekerjaannya. Jadi saya ikut terlibat, gitu. Growing the business. Tapi ada titik di mana kayak hari ini, sebetulnya saya sudah tidak lagi menjadi konten kreator di perusahaan ini. Jadi video saya yang skrip saya yang bikin, ya kan, riset saya yang jalankan, syuting saya yang syuting, editing masih saya yang editing. Ini semua dikerjain sendiri. Kalau dulu, sekarang semua pekerjaan yang sifatnya sudah spesialis itu sudah ada tim yang mengerjakan. Dan mereka sudah berkoordinasi dengan bisnis produk apa yang bakal dijual, konten apa yang akan dibuat, risetnya harus bagaimana, kontennya harus gaya seperti apa. Saya tinggal tampil. Kadang-kadang saya juga nggak tampil. Jadi talent mungkin jatuhnya aja sekarang. Sekarang jadi talent. Sekarang ini saya kalau disuruh kerja saya kerja. Kalau enggak ya udah biarin. Kalau enggak, ya udah saya enggak kerja. Soalnya KPI-nya bukan coach tau. Betul. Iya, ini kan coach ya. Jadi bikin KPI biar mereka yang kerja sehingga terdorong gitu. Benar. Nah, terus kerjaan saya apa? Apa yang tidak bisa didelegasikan sama sekali? Growth. Growth itu nggak bisa didelegasikan. Maksudnya bisnis growth-nya? Pertumbuhan bisnis. Growth itu ada berbagai macam level growth. 1, product growth. Pertumbuhan produk kita. Kita mungkin mau inovasi, R&D, bikin produk baru. Kita memastikan produk kita masih cocok, masih sesuai dengan market kita, kualitasnya. Kalau Coach Tom produknya berarti materi-materi. Produk saya materi dan business coach. Business coach kita itu harus dalam kontrol saya. Saya harus memastikan bahwa para coach itu menjalankan sistem yang sudah kita buat. Berarti punya asosiat juga banyak dong? Banyak. Lalu kemudian yang kedua adalah market growth. Marketnya harus berkembang nih. Gimana cara expand? Gimana cara menemukan segmen-segmen yang lebih menguntungkan? Nah, yang ketiga adalah scaling atau saya sebutnya adaptive growth. Bertumbuh karena adaptasi. Contohnya AI.
AI ini adaptive growth, pertumbuhan yang kita jalankan berdasarkan adaptasi market. Online, Zoom itu adaptive growth, bertumbuh, kita berubah tapi tetap ikut bertumbuh, gitu. Bukan hanya bertahan. Nah, banyak orang hanya bertahan, itu nggak bisa didelegasikan. Itu nggak mudah untuk didelegasikan. Kenapa? Ketika yang growth itu bisa didelegasikan, orang itu value-nya sama dengan business owner. Ketika dia resign, dia bisa bikin sendiri. Kalau hanya ngerti marketing, resign, bisa bikin sendiri, tapi nggak bakal gede. Karena dia belum tentu punya ilmunya untuk bertumbuh. Dan dia hanya menguasai satu bidang juga. Ya, menguasai satu bidang. Kalau bisnis kan banyak area. Benar. Nggak ngomongin itu doang. Benar. Oh, oke. Terus kalau autopilot yang benar tuh kayak gimana nih, Coach? Nah, autopilot yang benar adalah kita perlu memahami autopilot itu bisa terjadi kalau ada sistemasi. Sama seperti pesawat. Kalau pesawatnya kecil, semuanya manual, itu nggak bisa autopilot. Lepas tangan, meluncur ke bawah dia. Ya, kita pegangin terus nih kendalinya. Ya, nggak boleh sampai turun ke bawah, di bawah horizon, dia akan ketarik sama gravitasi. Dia harus di atas horizon sedikit hidungnya. Ya, kalau pesawatnya kecil. Tapi kalau pesawatnya gede, kok bisa? Karena banyak instrumennya, banyak sistemnya. Sistem itu apa sih? Sistem adalah alat-alat yang saling terkoneksi. Sama seperti tubuh kita, banyak alat-alat. Ada jantung, paru-paru, organ-organ lah ya, organ-organ. Okay. Nah, ini banyak organnya nih. Nah, organ itu kalau hilang satu, kita mati. Berkolaborasinya itu. Betul. Nah, sistem itu apa? Sistem itu adalah jaringan syarafnya. Oke. Jadi kita bisa rekrut orang marketing, kita bisa rekrut orang operation, kita bisa rekrut orang production, kita bisa rekrut orang finance, tapi bisa mereka sama sekali nggak saling ngomong, saling nggak komunikasi kalau nggak ada sistem. Maka kita perlu desain sebuah sistem yang membuat mereka sih kerja menjalankan job desk mereka, menjalankan fungsi mereka nggak memikirkan kerjaan orang lain, tetapi kerjaan mereka semakin mereka kerja baik membantu kerjaan orang lain, berdampak kepada kerjaan orang lain, organ yang lain lah. Betul. Semakin bagus jantung kita, maka kita akan semakin mampu berolahraga lebih lama, betul nggak? Kalau jantungnya lemah, olahraganya lebih lemah juga. Otot kita pasti akan lebih lemah. Makin lama tulang kita makin lemah. Kalau tulangnya lemah, lama-lama lemaknya bertambah. Akhirnya makin lama. Jadi si organ-organnya ini harus berfungsi dengan baik. Tapi bukan hanya fungsinya baik, dia harus berkoneksi, berinteraksi dengan organ-organ lainnya. Maka butuh namanya sistem syaraf. Sistem syaraf itu adalah sistemasi di dalam bisnis. Nah, yang banyak sekali terjadi sekarang adalah business owner itu punya banyak orang, tapi saling bekerja sendiri-sendiri. Silo manajemen berarti. Silo management. Mereka bekerja sendiri-sendiri, mereka tidak bekerja berdasarkan target yang sudah ditentukan. Kalaupun ada target nyampe nggak pernah dipantau. Nah, itulah yang membuat sistem itu berjalan. Kalau sistemnya berjalan, autopilot itu akan terjadi. Contohnya begini, kalau syaraf-syaraf di tubuh kita itu sehat, kita nggak perlu ke dokter jantung. Kalau zaman dulu belum ada dokter jantung, lalu kemudian kita sakit kepala, kita datang ke akupunktur. Betul nggak? Diapain sama akupunktur? Tusuk jarum. Apa sih yang dilakukan sama tusuk jarum? Diberesin sarafnya. Oh gitu. Itu saraf ya? Syarafnya. Biar dia bisa koordinasi lagi. Supaya dia bisa koordinasi lagi. Nah, ketika dia bisa berkoordinasi, si otot tadi, jantung tadi bisa bekerja secara autopilot. Kita nggak pernah kasih perintah jantung kita untuk kerja loh. Iya. Kecuali saat dia sakit. Ketika dia sakit dikasih tugas pakai listrik, jedut, ayo kerja, jedut. Nah, kalau sekarang kita kerja semuanya dikasih alat pacu jantung, betul nggak? Dipanggil, diomelin, kasih pacu jantung, ya kan? Dipanggil lagi, diomelin lagi. Orang OB dimarahin,
Siapa lagi? Tukang sapu dimarahin, semuanya. satpam dimarahin. Itu alat pacu jantung semua. Kenapa? Karena fungsinya tidak bekerja. Karena tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Karena tidak ada sistem di dalamnya. Sarafnya mati. Iya. Nah, jadi supaya sistem ini bisa actionable ya, kan kita ngomongin UKM lah gitu. Ini kita kita kan ngomongin percontohan lah tadi ya. Jadi seperti organ di dalam tubuh gitu kan. Nah, kalau sistem itu di dalam perusahaan itu seperti apa sih, Coach? Nah, sistem di dalam perusahaan itu basically adalah ketersambungan antara goal besar sampai kompetensi. Oh, berarti yang dirancang itu sistem disebutnya. Sistem dulu, betul. Jadi misalnya contohnya, makanya kalau kita membangun bisnis, step pertama harus punya blueprint. Nah, ya blueprint itu yang mencerminkan kita butuh orang berapa, kita mau gaya berkembangnya seperti apa, blueprint itu. Nah, blueprint itu menentukan sistemasi apa yang cocok untuk bisnis kita. Ya, roadmapnya kan jelas ya kalau ada blueprint. Betul. Nah, roadmapnya beres, baru kita memikirkan elemen-elemen apa sih yang harus ada di dalam bisnis kita. Minimum ada 5 elemen. Minimum 5 elemen. Elemen pertama adalah keuangan. Finance. Marketing, selling, operation, dan HR. Nah, 5 elemen ini harus saling ngobrol nih. Jangan masing-masing. Menuju ke satu tujuan. Nah, satu tujuan itu apa? Nah, banyak business owner itu tujuannya kebanyakan. Maunya banyak. Oh, goalnya banyak. Goalnya banyak. Ujung nggak ada yang nyampe. Akhirnya nggak ada yang nyampe. Karena nggak ada yang fokus. Gitu. Harusnya fokus satu. Misalnya, goal saya mau omset, semuanya harus berpikir gimana caranya mencapai omset. Berpikir sama ya. Sementara banyak business owner menerapkan yang namanya conflict management. Conflict management tuh semuanya diadu domba. Sales diadu sama marketing. Ya, contohnya begini. Marketing kerjanya nyari prospek atau mendatangkan leads. Sales kerjanya adalah closing. Nah, si sales ditanya, kenapa kamu nggak closing? Tanya marketing dong, Pak. Gak ada orang, gak ada yang dikirim. Gak ada yang dikirim ke saya. Gak ada yang dikirim. Kalaupun enggak tuh ada tuh yang kirim. Enggak, kamu kirim ke saya tapi gak berkualitas. Nah, kualitasnya. Jadi dituntut terus. Jadi marketing diajak untuk berpikir lagi. Tapi itu conflict management. Atau orang marketing dengan orang keuangan. Ya, marketing bilang, gue mesti dicari prospek baru nih, nyari leads yang baru. Budget marketing kurang, sorry, kita cut cost. Cukup. Gak ada dana lagi. Mohon maaf, bukan hanya tidak dana dipotong. Karena kemarin kamu iklan berapa? Iklan 1 miliar. Tapi menghasilkan cuma 2 miliar. Dan ini nggak cukup. 2 miliar itu margin kita hanya 10%. Berarti kamu cuma punya budget 200 juta. Nah, itu berarti di dalamnya tuh ya. Di dalamnya dibikin konflik. Dibikin konflik. Bagusnya gimana tuh? Tidak menuju satu tujuan. Bagusnya adalah marketing bilang, saya butuh prospek, saya butuh dana untuk mendatangkan prospek. Keuangan harus bisa bantu. Bisa bantu analisa. Berdasarkan laporan kamu kemarin, ini adalah datanya. Ini informasinya, ini adalah strateginya. Berarti sudut berpikirnya aja yang perlu disamakan. Bareng-bareng. Jadi orang sales bukan komplain, tetapi dia menganalisa, mereview. Bos, kemarin kamu kasih saya prospek ini, tahu nggak prospek ini siapa? Ketika saya telepon dia, nomor 1, dia ini bukan business owner. Dia ini adalah karyawan yang berencana mau resign. Nah, setelah dia berencana mau resign, rupanya dia pengen belajar dari TCI cara bangun bisnis. Tapi kalau disuruh membayar program coaching 45 juta per bulan, ini nggak sanggup nih. Nah, kamu harus cross check dong target market kamu di iklan. Kenapa kok bidik orang-orang kayak gini? Jangan-jangan kata-katanya salah. Jangan-jangan settingnya salah. Jangan-jangan look alike-nya salah. Komunikasi nggak? Bagus nggak hasilnya? Jauh lebih bagus dibandingkan tanya aja marketing. Kenapa dia kasih prospek kayak gini jelek? Gitu. Jadi sebenarnya datanya sama,
ya kan informasinya sama, Benar. yang terjadi sama, tapi cara komunikasi di dalamnya, sistemnya dibangun supaya interaksinya yang harus dibangun. gitu. Jadi bukan saling menjatuhkan lah gitu ya. Bukan. Tapi ada orang-orang leader-leader yang seneng ngelihat timnya tuh berantem. Ada yang kayak gitu. Ada. Karena bagus katanya Ada. kalau berantem lo mikir gitu kan. Kalau berantem berarti mikir. Kan bener. Si sales bilang nggak salah loh. Marketing target marketnya salah, kamu mikir dong. Nggak salah itu. Bener banget. Betul nggak ya? Iya betul. Si marketing akan bilang, kamu minta prospek nih, saya kasih bejibun jutaan prospek. Iya. Lu bisa follow up nggak? Ya, Apa yang terjadi kalau begitu? ya. Semuanya lose-lose. Saling menjatuhkan ya. Semuanya lose-lose. Itu banyak terjadi ya coach seperti itu ya. Oh, sangat banyak. Padahal menghadapi tantangan sekarang nih lumayan ya coach. Ini kita ngomongin situasi sekarang ya. Ya. Ini kan kita ngomongin Cina yang masuk. Tadi Coach Tom sempat cerita juga mau ada industri besar juga masuk ke Indonesia. Benar. Ya. Itu Industri roti ini. industri roti. Ada itu. yang bakal ada yang mendisrupsi dari China. Ini harga berapa nih, Bos? Itu berapa ya? 8,5 ya. Apa yang terjadi kalau roti dengan Quality sama? harga 3.000? Wah, itu ngeri itu. Gimana ceritanya? Betul, Gimana kita bisa bersaing? Betul. Iya kan? Dengan besar yang sama, berat yang sama, Rasa mirip. rasa mirip. Yang lebih parah lagi adalah expiry date-nya lebih panjang dari ini. Waduh, ngeri ya. Nggak ada retur dia. Nggak ada retur. Kalau ini packagingnya masih manual, ya packagingnya dia sudah Otomatis. pakai otomatis dan pakai udara. Iya, kayak Supaya Aoka gitu ya. Oh, Ngeri ya. iya, mau saingannya gimana itu? Aoka dulu yang pusing kayaknya ngadepin itu. Kita masih bisa berdalih fresh from the oven gitu kan. Masih banyak yang bisa dilakukan. Nah, ini kan lebih berat gitu kan Lebih kalau berat. sama-sama industri yang sama kan Betul, gitu ya. betul. Walaupun nggak dipungkiri ini kan pasti kemakan juga, coach. Udah pasti akan termakan. Maka sekarang kita perlu berpikir kecil, Berpikir kecil ya. bukan berpikir besar. Biasanya berpikir besar. Biasanya gitu. berpikir besar. Iya. Kenapa tuh Sekarang kecilnya kita gimana harus nih, coach? berpikir kecil. Kita berpikir kecil itu kita harus memikirkan orang terdekat yang akan fanatik dengan produk kita itu siapa. Orang terdekat yang bakal Jadi fanatik. bukan berpikir Indonesia. Berpikirnya adalah 10 meter dari sini siapa yang bakal beli produk ini. Oke. 1 meter dari sini siapa yang bakal beli produk kita. Yang mau fanatik loyal ke kita. Yang bakal maksudnya. fanatik dan loyal ke kita. Nah, udah berpikir gitu gimana ngapain? Kalau sudah berpikir begitu, berarti kita bisa extrapolate, kita bisa extend. Kalau di sini ada, berarti tetangga ada. Itu yang terjadi dengan Indomaret sebenarnya. Indomaret kan nggak bikin satu tempat besar di satu kota. Tapi dia bikin Kecil-kecil banyak. kecil-kecil, tapi tiap 200 meter ada. Karena setiap 200 meter orang nggak mau jalan lebih dari itu. Tapi bahkan sekarang ada yang cuma jarak Seberang-seberangan. 50 meter gitu ya. Ya karena Seberang-seberangan ada coach. seberang-seberangan. Daripada merek satu lagi masuk. Betul. Daripada teman tetangganya masuk, ya mendingan kita aja yang masuk, ya kan? Nah, itu sebetulnya adalah satu proses berpikir kecil. Mereka bukan hanya, ya mereka kalau Anda bisa berpikir kecil berarti bisa berpikir gede. Kayak berpikir besar tapi yang kecil yang dipikirinnya gitu ya. Ya untuk menjadi besar tadi. Untuk menjadi besar. Pikiran yang kecil-kecil dulu. Contoh lain ya, berpikir kecil misalnya, kita bikin produk ini. Jangan berpikir gimana cara jualan. Kita makan suka nggak? Kalau kita makan nggak suka, Jangan kejauhan jualan dulu nih. jauh-jauh. Rasanya dulu oke Coba nggak? rasain. Hari ini makan, besok makan masih sama nggak rasanya? Nah, standar quality. Itu berpikir kecil tuh. Ya. Berpikir kecil sekecil kita ke toilet kita bersih atau kotor. Oke. Ya kalau anak buah kita sendiri semuanya berpikir besar, mati kita. Ya. Ya yang diomongin sesuatu yang nggak masuk akal. Padahal hal kecil yang berdampak dikumpul-kumpul jadi gede kan gitu ya. Nah, betul. Kayak 4DX gitu ya. Maksudnya Betul. jadi eksekusi apa yang dilakukan yang nanti bisa berdampak terhadap goal. Betul. Jadi sama mungkin ngomongin bisnis juga. Kalau jadi di coaching itu ada yang namanya Kaizen.
Hal kecil kabel kita pastikan tidak melintang. Kenapa? Karena kalau kesandung satu kamera harga 30 juta, 40 juta, rusak hanya gara-gara kabelnya melintang. Betul. Nah, itu Kaizen tuh. Dibuat salurannya. Dibikin salurannya, jangan sampai menghalangi orang. Maksudnya yang kita menghalangi gitu, Coach? Iya, ini kan menghalangi jalan lewat. Kesandung. Kesandung tarik intinya. Nah, kan bisa terjadi betul. Jadi kan simple. Bercandanya gitu, Coach. Ini bukan bercanda. Ini cuma contoh. Nah, contoh aja itu seperti itu. Toilet. Hal yang simple. Contohnya karyawan kita duduk, isi lacinya isinya apa? Iya. Dulu pernah diajarin kan yang kayak pakai warna, iya betul. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya simple, itu kecil itu. Dan bisa dilakukan. Dan hari ini dijalankan, hari ini bisa selesai. Betul. Nah, setelah hari ini dijalankan, hari ini selesai, besok sudah bisa menikmati hasilnya. Iya. Itu yang disebut Kaizen. Kita berpikir kecil. Sederhana aja yang bisa dilakukan, gak usah yang repot-repot sampai beres satu bangunan ya. Betul. Dari yang tempat kerja kita dulu. Benar. Business owner harusnya begitu. Mengajak karyawan kita setia dengan hal-hal kecil. Dia benar-benar disiplin dengan hal-hal yang kecil. Oke. Coach, sekarang kan kita ngomongin tadi ya, ada kompetitor mau masuk kan kayak Luckin Coffee, banyak kan kayak gitu ya. Benar. Itu yang perlu dilakukan tadi ya, dari hal yang terkecil tadi ya, salah satunya itu. Ada hal lain nggak yang bisa dilakukan, Coach? Kita harus kenal, kalau sekarang business owner itu harus mulai mereview kembali produk mereka. Bisnis-bisnis yang melakukan marketing karena produknya gagal. Ya. Bisnis-bisnis yang melakukan selling karena marketingnya gagal. Kalau dia gagal marketing, dia harus selling, dia harus door to door, harus maksa orang. Tapi kalau misalnya dia sukses marketing, orang datang ngantri, jago tuh marketingnya, antri, nggak usah selling, betul ya. Tapi kalau misalnya orang produknya jelek, dia harus jelasin kenapa produk ini bagus, kenapa produk ini keren, dia harus dijelasin habis-habisnya. Capek ya effortnya ya. Capek effortnya. Nah, ada produk-produk yang memang sifatnya harus edukasi, harus edukatif, harus diedukasi, harus dijelaskan. Tapi kalau produk-produk yang sifatnya umum, misalnya roti apalagi yang mau diedukasi. Iya, kalau skincare harus edukasi, betul nggak ya? Cara pakainya. Terus cara pakainya. Kalau ini kan nggak usah. Cara buka plastiknya nggak usah. Dia udah tahu. Kuncinya apa? Moment of truth-nya apa? Gigitan pertamanya. Oke. Gigitan pertamanya mengatakan gila, nggak ada yang seenak ini, nggak usah marketing. Iya. Nggak usah selling. Mulut ke mulut langsung. Langsung mulut ke mulut. Jadi salah satu cara menghadapi kompetitor, apalagi yang besar-besar ya, itu kan PR tersendiri kan. Kita UKM banyak, disikat sama industri besar, itu repot juga kan. Sekarang industri besar melihat market UKM ini sangat seksi. Seksi ya, kali banyaknya ya. Berapa coba bayangin? Nih, UKM itu berkontribusi 95 sampai 97% tenaga kerja. Tenaga kerja loh. Ya kan? Kemudian bersentuhan langsung dengan customer. Dekat banget dengan customer, dekat banget dengan user. Dia paling ngerti customer butuhnya apa, sukanya apa, masalahnya apa. Dia paling ngerti. Nah, apa yang terjadi kalau corporate besar, mereka bilang, kenapa enggak kopitiam kecil-kecil itu saya jadikan bisnis besar. Jadi awalnya kopitiam yang punya encek-encek, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bikin kopi nggak pakai baju, sekarang dibikin sama hasilnya, sama kualitasnya, tapi lebih nyaman. Ada AC, ada WiFi, harganya juga nggak jauh beda. Harganya mungkin sama, tapi dia bisa berkembang lebih cepat daripada satu kopitiam. Nah, corporate besar lihat itu marketnya market UKM sebetulnya. Dan gede kan. Dan besar sekali, gitu. Ya. Nah kalau sekarang harus gimana nih Coach action plan-nya selain yang tadi Coach? Saya kira para pengusaha sekarang harus mereview kembali produk, bisnis model,
dan harus mereview kembali target market kita ini masih sama nggak? Karena sejak terjadinya COVID, kelas menengah ini menyusut jumlahnya. Jadi pembeli kelas menengah itu yang naik kelas tuh sedikit sekali. Jadi turun ke bawah. Yang turun lebih banyak. Jadi kalau hari ini saya jual harga 8.000, yang beli 10.000 orang, sekarang mungkin yang beli 5.000 orang. Karena yang 5.000 tadi turun lagi. Nggak mampu. Udah nggak mampu. Bisa jadi udah hilang. Karena yang 10.000 tadi bergabung dengan yang 100.000 yang belinya harga 4.000. Turun lagi ya. Ya beli harga mungkin 5.000. Nah, mereka itu sekarang lebih mencari produk-produk yang kalau bisa kualitasnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kualitasnya sama, tapi harganya lebih murah. Hasilnya mungkin beda-beda, nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah beda tipis, nggak usah beda banyak. Tapi kalau bisa harganya lebih murah. Iya. Jadi pricing strateginya juga perlu diatur berarti ya Coach ya? Pricing strategi harus diatur. Jadi model bisnis, target market, distribusi, kapasitas dan kemampuan distribusi. Bayangkan Anda sekarang mulai bisnis Anda dari nol lagi. Bukannya mempertahankan bisnis, tapi mulai dari nol. Kalau bisnis ini start dari nol lagi, apa yang akan Anda lakukan? Jadi berpikirnya yang dimulai dari nol. Benar. Bukan mulai dari nol benar nol ya, tapi kalau seandainya kalau kita di mulai restart lagi, gitu ya, gimana caranya produk kita, service kita bisa memenuhi keinginan real customer kita. Benar. Oke, jadi nggak harus terlalu idealis. Ini kita nih udah banyak produk nih, enggak nih lu mulai lagi dari awal. Seandainya mulai dari awal, apa yang akan lu lakukan? Coba kamu keluar, ya, pakai topinya jangan topi pengusaha. Helikopter view-nya keluar. Topinya topi orang lain. Topinya dari kacamata misalnya customer. Customer maunya apa sih? Kalau customer lihat ini, datang ke tempat ini, parkirnya kayak gini, harganya begini, di online desainnya kayak begini, apa sih kata mereka? Kalau kita sebagai customer mau nggak beli di tempat kita sendiri? Saya dulu di travel. Kan pelayanan ya, kita melayani. Lalu kemudian ada sesuatu yang menurut saya cukup shocking, yaitu saya diminta untuk beli tiket di perusahaan kita sendiri. Gimana itu? Kan saya di travel, Head of Division Retail Business Development. Saya bilang coba deh kamu beli tiket untuk diri kamu sendiri. Oh mau nggak? Di gitu? travel sendiri. Coba rasain. Coba rasain. Telepon nggak diangkat-angkat. Kreng. Waduh, lama banget ya. Begitu diangkat, dioper-oper. Gitu diangkat, dioper-oper. Dan mereka kan nggak tahu saya siapa. Suara saya mungkin nggak semua orang kenal kan. Dioper-oper. Oper ke sana, oper sini, oper sana, oper sini. Ya kan? Nah pertanyaan sederhananya adalah, omset kita ini datang dari mana? Kalau pelayanannya kayak begitu, ini omset datang dari mana? Ini bukan karena strategi. Kadang sebenarnya hal sederhana ya Coach, bisa dibilang ya. Maksudnya lu jadi customer aja. Udah jadi customer seandainya aja. Kalau lu jadi customer, maunya apa? Ya kan, dari segi pricingnya, dari segi produknya, pelayanannya gitu kan. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Nah, ketika kita sudah mampu melepaskan ego kita. Karena kalau Pak Ridwan bilang ini jelek, pasti tersinggung lah Pak, sakit hati dong, bener nggak? Karena ini baby kita yang bikin, kita yang mikir, lu bilang nggak enak, kurang ajar banget. Nah keluarkan dulu egonya, lepas dulu egonya, jadi customer, rasain journey yang dilewati oleh customer, rasain apa yang dirasain oleh customer, terus kita bilang, apakah Anda happy dengan proses ini? Betul. Itu yang tadi saya sempat cerita ke Coach Tom kan. 3 bulan lalu saya nyobain semua produk. Ternyata setelah cobain, wah ini di delete, pricing strateginya diganti. Ini termasuk akar masanya dicari nih. Tadi kan ngomongin pisang, kok pisangnya keras gitu. Padahal saya tahu nih yang enak tuh kalau roti pisang coklat gak gini gitu kan. Karena saya memposisikan sebagai customer. Kalau kata Coach Tom kan nyobain semua produk kita. Bahkan sekarang kita kantor di bakery juga Coach, yang terbaru gitu.
Coach Tom nih masih banyak, cuman kayaknya waktu Jualan juga. gimana di Bogor bagus? Yang Bogor? Bagus, alhamdulillah. Bagus ya? Bagus. Itu pas masih coaching tuh ya? Iya. Kita bikin kupon gratis ya? Betul. Nanti kita cerita setelah ini ya. Asik. Oke, Coach Tom, thank you nih udah bisa Thank you, sharing, Ridwan. meluangkan waktunya. Sukses selalu untuk bisnis coachingnya dan buat sobat Kang Ridwan nih, kalau ada yang mau ikutan training nih, ada 4 days mentoring ya? Ya, 4 days mentoring. Tiap bulan ada ya? Setiap bulan ada, nanti saya kasih linknya. Nah, nanti linknya ada ya. Nanti kalau sobat Ridwan ini rekomendasi juga ya. Thank you Coach Tom udah sharing, sukses untuk Coach Tom ya. Thank you.